Om Swastiastu, selamat datang kelompok 20 di pembekalan mahasiswa KAD pertama kita. Ini sebenarnya adalah rekaman dari kegiatan yang saya sudah lakukan sebelumnya dengan beberapa dari kalian, dan rekaman ini kemudian saya lakukan lagi karena ada dari beberapa di antara kalian yang berhalangan untuk hadir. Tidak usah khawatir, walaupun pada saat pembekalan kelompok ini ada absennya, tetapi absen ini hanya untuk catatan di saya saja, tidak saya share ke panitia. Dan saya sangat memaklumi bahwa kalian ada pekerjaan atau kegiatan lain yang tidak bisa kalian tinggalkan. Daripada kita harus nungguin semuanya bisa gitu ya, semuanya bisa untuk melakukan pembekalan pertama ini, ya sudah, dengan berat hati ya saya tentukan saja harinya hari ini, hari Minggu jam 6 kita melakukan kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Insinyur Ayu Putu Utari Partami Lestari STMT, dan saya adalah dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai yang kampusnya ada di Penate. Saya baru jadi dosen 10 tahun, jadi saya masih termasuk dosen junior, dan mudah-mudahan kalian tidak masalah dengan kejunioran saya. Jadi dalam satu kelompok, di kelompok 20 ada 17 orang anggota, dan kalian akan punya 3 tugas. Dari 3 tugas itu, salah satu tugas itu tugas pengabdian kepada masyarakat. Tugasnya ada 2, jadi sebenarnya ada 4 tugas yang harus kalian lakukan. Dosen pembimbingnya 1, hanya saya, dan kebanyakan tugas, mayoritas tugas itu dilakukan per mahasiswa atau secara mandiri. Kalau kalian ngikutin perkembangan KKN, kakak-kakak kelas kalian sebelum kalian, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Kalau dulu itu KKN 100% dilakukan secara tatap muka, baik pelaksanaan KKN-nya maupun pembimbingannya. KKN tahun ini atau KAD tahun ini melakukan karena kondisi pandemi itu memanfaatkan separuh-separuh, bahwa pelaksanaan KAD-nya dilakukan secara offline, kalian melakukan KAD-nya tetap secara offline, tatap muka kepada sasaran, pada masyarakat, tetapi pembimbingannya dengan dosen pembimbing, dengan panitia, itu dilakukan dengan online, harus dilakukan secara online untuk mencegah pergerakan kalian, mencegah interaksi secara langsung kita ya, sehingga bisa menekan penyebaran penyakit. Kalau hal itu juga kita sudah sepakati, maka kalian juga harus menaati protokol kesehatan juga, prokes juga, selama kalian melakukan KAD. Jangan berinteraksi terlalu sering, terlalu banyak, atau terlalu dekat dengan orang-orang yang belum jelas kondisi kesehatannya, sehingga kalian nanti tidak akan menularkan penyakit. KKN yang dulu lokasinya ditentukan oleh panitia, sedangkan KKN atau KAD yang tahun ini itu lokasinya di masing-masing desa atau banjar tempat tinggal mahasiswa. Artinya adalah kalian lagi-lagi tidak boleh keluar dari batas wilayah desa atau banjar kalian seharusnya. Ini mencegah pergerakan. Apalagi ada beberapa mungkin mahasiswa yang wilayahnya terkena zona merah, sehingga tidak boleh berpergian misalnya seperti itu ya. Jadi KKN ini saat ini berusaha mengakomodasi masalah-masalah yang muncul akibat penyebaran penyakit. KAD yang dulu dilakukan secara kelompok, artinya ada 3 tugas dan tiga-tiganya dilakukan secara berkelompok. Jadi ada 20 orang melakukan 3 tugas, kelihatannya menjadi jomplang. Saya pengalaman pembimbing KKN 2 tahun yang lalu, karena tahun lalu saya absen sebab saya harus menyiapkan akreditasi. Banyak mahasiswa yang tidak berkontribusi pada pelaksanaan KKN. Semuanya diserahkan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya mengeluh. Dan tahun ini kejadian itu tidak bisa terjadi ya, sebab kalau kalian tidak melakukan pengabdian dan kalian tidak menyusun laporannya,
maka hanya kalian saja yang tidak lulus. Kalian bertanggung jawab sendiri. Supaya itu tidak kejadian, maka lakukanlah KKN KAT ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. KKN atau KAT tahun ini juga meminta kalian memberdayakan segala macam media sosial kalian, YouTube, Facebook atau IG, Twitter, dan lain sebagainya untuk mencari informasi atau menyebarluaskan informasi. KKN tahun ini, KAT tahun ini bertema Pilkada dan COVID-19. Setiap mahasiswa bertanggung jawab atas 3 laporan. Yang pertama adalah laporan proposal program kemitraan masyarakat atau PKM. Kemudian yang kedua adalah laporan pengabdian kepada masyarakat. Laporan pengabdian kepada masyarakat ini yang ada 2. Yang satu tentang COVID, yang satu tentang pilkada. Kalau tidak ada pilkada di tempat tinggal kamu saat ini, atau kamu adalah anggota parpol aktif atau anggota polisi, maka 2 kegiatan tersebut harus berhubungan dengan COVID. Lalu tugas yang terakhir adalah kalian melakukan video reportase pelaksanaan KAT. Tema KAT tahun ini adalah KAT UNR tahun akademik 2020 berpartisipasi mengatasi dampak COVID-19 dan pemilu kada serentak di Bali. Gimana caranya? Kalian mencocokologi kegiatan pilihan kalian pada tema COVID-19 dan pemilu kada. Itu tujuannya ya. Ada 6 kegiatan yang bisa dilakukan. Tema-temanya, yang satu pencegahan COVID-19, misalnya bikin pengabdian tentang mencuci tangan secara benar, atau kamu menyumbangkan bak cuci tangan misalnya. Kemudian yang kedua, penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Misalnya kamu mau membuat pengabdian kepada masyarakat, pelatihan membuat kue, ada yang seperti itu boleh. Atau pelatihan make up, itu penanggulangan dampak psikologis mungkin ya. Jadi pelatihan make up, nyanggul bagi ibu-ibu, atau untuk bapak-bapaknya misalnya sosialisasi beternak, sosialisasi berkebun seperti itu. Atau misalnya kalian bisa mengusahakan pelayanan SIM keliling, pelayanan KTP, bisa saja seperti itu. Kalau kalian punya channelnya, kalian punya akses terhadap pelayanan-pelayanan atau akses publik seperti itu di desa kamu. Yang keempat adalah pendidikan atau pembelajaran di masa atau pasca COVID-19. Ini juga salah satu penekanan dari panitia. Bagaimana kamu mengupayakan bisa menjadi relawan pendidikan, tidak hanya pendidikan formal, misalnya pekerjaan rumah di sekolah, misalnya membantu adik-adik atau tetangga kamu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, ya. Tetapi juga mungkin pendidikan non formal, seperti misalnya keterampilan nyait canang atau keterampilan gambar, keterampilan melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Silakan diatur. Yang kemudian yang kelima, membantu penyelenggaraan pemilu kada serentak di tingkat desa. Itu kamu bisa lakukan dengan pergi ke melapor dulu ke pihak desa bahwa kamu akan mau bermaksud menjadi relawan pilkada. Apa diperbolehkan atau tidak? Kalau misalnya diperbolehkan, silahkan langsung minta tugasnya, apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang keenam adalah melakukan edukasi pencoblosan sesuai standar protokol kesehatan. Nah, itu juga bisa, misalnya sosialisasinya dilakukan secara bersama-sama, mengumpulkan orang, atau kamu datang rumah ke rumah gitu ya. Gini loh tata cara pencoblosan yang sesuai dengan standar prokes. Nah, sebelum itu bisa, maka kamu harus punya pengetahuan mengenai pencoblosan sesuai standar prokes seperti apa. Cari dulu infonya yang valid. Yang saya tahu kan, kalau sekarang pemilu kadanya karena COVID, kamu nggak boleh bawa anak-anak ke TPS. Kalau dulu ke TPS itu jadi ajang piknik ya, banyak banget anak-anak yang ikut gitu, yang masuk ke bilik suara dan lain sebagainya. Sekarang nggak boleh ada anak-anak orang tua
kelompok-kelompok rentan lainnya itu tidak disarankan untuk datang ke TPS. Kemudian mencegah kerumunan. Lalu kamu harus menggunakan masker sampai di TPS. Sampai di TPS kamu akan diperiksa temperatur, lalu kamu akan dibagikan sarung tangan, karet, lalu kamu melakukan kegiatan seperti biasa, pencoblosan dan lain sebagainya. Setelah selesai melakukan pencoblosan, sarung tangannya harus dibuang, lalu baru jari kamu dicelupkan ke tinta. Nah, itu yang saya tahu. Nanti silahkan dicek lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai anggota kelompok 20? Yang pertama adalah membuat grup WA. Itu sudah kita lakukan. Dan grup Google Classroom itu juga saya sudah lakukan. Google Classroom saya buat dengan tujuan agar data-datanya itu lebih teratur, lebih terarsip dengan baik. Karena di WA biasanya, kalau biasanya ada pengumuman, langsung tertutup pengumuman. Kalau ada kalian apalagi nanggapin ya, itu teman-temannya suka ketinggalan. Nah, supaya nggak kejadian seperti itu, maka saya buatkan Google Classroom. Dan juga di sana nanti akan ada target-target bimbingan agar diturutin, agar ditaati. Kemudian kamu bisa mulai melakukan observasi pada desa atau wilayah tinggal sendiri untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya melapor kepada klien adat atau kepala desa kamu bahwa kamu mahasiswa Universitas Ngurah Rai bermaksud mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata, tetapi kamu sendirian gitu di desa itu, dan kamu ingin membantu dalam hal pilkada dan COVID. Apa yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya yang terbatas seperti ini? Nanti kita tunggu tanggapan dari kepala desa atau klien kamu, apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak diperbolehkan, kamu harus cari lagi bentuk-bentuk yang lain. Ketemu sama klien adat dan kepala desa tidak mesti harus langsung tatap muka ya deh ya. Kan sekarang sudah ada WA, ada telepon, apalagi masa pandemi mungkin bisa dimanfaatkan. Nanti hasil dari screenshot percakapan atau bukti-bukti lain yang mendukung itu bisa diupload. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat atau program kemitraan masyarakat. Kamu mengidentifikasi usaha mikro, kecil, menengah di desa atau di banjar kamu yang kira-kira bisa diajak bekerja sama. Nanti kan perlu tanda tangan, perlu wawancara dan lain sebagainya, yang perlu pendampingan proposal pendanaan. Program pemberdayaan masyarakat atau kemitraan ini adalah program resmi dari pemerintah, misalnya menyasar UMKM yang membutuhkan bantuan, misalnya bantuan mesin atau bantuan pendampingan pembukuan dan lain sebagainya, yang seperti itu yang disasar. Kemudian selanjutnya kamu bisa mulai merekam kegiatan kamu. Setiap kamu melakukan kegiatan CAT, kamu harus menggunakan pakaian atau kostum CAT kamu yang untuk tahun ini. Atau misalnya kalau tidak, pakai jas alma mater dan pakaian yang rapi gitu ya, karena untuk divideokan. Kemungkinan kegiatan proposal program kemitraan kepada masyarakat. Yang pertama adalah mencari lembaga atau mitra yang bersedia diajak bekerja sama. Lembaga tersebut memiliki kesulitan yang dapat dibantu oleh mahasiswa, dan ini dilakukan per kelompok. Tetapi setiap mahasiswa harus mengumpulkan nama lembaga atau mitranya pada bimbingan pertama kita nanti yang sudah saya share di GCR. Contohnya misalnya adalah ada seketari, seket gambel, sekesuba, ada bank sampah, misalnya ada posyandu, ada daya tarik wisata baru. Misalnya desa kamu ingin buat daya tarik wisata baru, dia perlu pendampingan perencanaan jogging track misalnya, ya bisa untuk jadi program kemitraan masyarakat bisa. Atau juga perpustakaan sekolah misalnya perlu pendampingan untuk tenaga harian pustakawannya ya, dia perlu pelatihan untuk input
buku dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Ini memang dilakukan per kelompok, tetapi proposal yang lolos itu ada nilai tambahan, jadi dia akan aman. Sebenarnya kontribusi kalian itu akan mengamankan nilai kalian nanti sampai akhir, sebab walaupun ini dilakukan per kelompok, tetapi proposal program kemitraan masyarakat ini juga punya andil pada persentase nilai kalian. Kemudian ada laporan pengabdian kepada masyarakat. Ada 2 kegiatan yang harus kamu lakukan per mahasiswa. Yang pertama itu adalah menjadi relawan pilkada atau menjadi relawan COVID. Kalau misalnya di pilkada kamu nggak bisa masuk karena kamu adalah anggota parpol aktif atau tidak ada pilkada atau kamu polisi, mungkin kamu bisa menjadi relawan sekolah. Sekolah itu sekali lagi saya ingatkan tidak mesti sekolah formal, sekolah non formal juga boleh. Semuanya itu harus berizin ya, jadi kamu tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada sasaran kamu atau yang lebih tinggi dari itu, kepala desanya, kliennya, apa boleh kamu masuk atau tidak. Misalnya kalau relawan pilkada, kamu ajukan diri dulu ke kepala desa, nanti dari kepala desa akan menentukan, ya kamu saya tempatkan di Banjar kamu, nanti pada saat pilkada tanggal 5, tolong dibantu untuk pemasangan layoutnya, atau misalnya bantu nanti untuk pengamanan dan lain sebagainya, boleh. Kalau misalnya jadi relawan COVID juga bisa, misalnya seperti tadi, sosialisasi mencuci tangan. Tetapi saya menyarankan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini harus yang tepat sasaran. Jadi salah satunya itu adalah hanya kamu yang bisa melakukan, bukan orang lain. Kalau nyumbang-nyumbang kayak gitu kan orang yang lain juga bisa ya. Nggak mesti jadi mahasiswa untuk melakukan itu. Supaya tidak kejadian seperti itu, maka harus punya kekhususan, kekhasan kegiatan. Yang satu sebaiknya berhubungan dengan jurusan atau program studi atau fakultas yang sedang kamu tempuh. Misalnya kalau kamu ekonomi, terus kamu tahu pembukuan, kamu mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat, ngajarin staf desa untuk pembukuan, akuntansi misalnya. Atau yang kuliahnya di teknik, misalnya ngomongin soal desain, atau baik desain bangunan maupun desain infrastruktur. Misalnya kamu mengajukan diri, Pak, subaknya kayaknya perlu dibantu deh, mau nggak saya bantu untuk bikin RAB untuk gambar saluran irigasinya gitu misalnya. Boleh itu jadi kemungkinan pengabdian kepada masyarakat atau yang lain-lainnya. Lama kegiatan itu saya tentukan minimal 10 jam supaya tidak sederhana. Kenapa saya bikin 10 jam untuk satu kegiatan? Karena itu ada hubungannya dengan SKS dari KKN ini sendiri. SKS-nya kan 3 ya. Jadi saya perkirakan sekitar 10 jam untuk satu kegiatan. Supaya juga kalian bisa membuat laporan nantinya. Kalau kegiatannya sederhana, saya khawatir nanti kamu nggak bisa bikin laporan, terlalu sedikit, nggak bisa menceritakan apa-apa sehingga akhirnya laporannya tipis, nggak bisa diperiksa, nilainya kurang atau bahkan tidak lulus. Kemudian saya juga tentukan penerima manfaatnya minimal 1 Banjar, nggak boleh cuma 1 keluarga, nggak boleh cuma 1 orang gitu ya, harus banyak orang, minimal lah 1 Banjar yang menerima manfaat kamu, kegiatan kamu di sana. Pengabdian pilkada COVID ya, langkah-langkahnya menghadap ke desa, membawa surat dari kampus. Kalau sementara ini kan suratnya belum datang, saya sarankan pendekatannya dulu secara informal dulu ke pihak desa untuk bilang bahwa kamu akan jadi relawan, apa diterima atau tidak. Tentu saja kamu bukan anggota aktif parpol, bukan anggota TNI Polri, dan ada pilkada ya di tempat kamu sekarang. Saya juga menyarankan mahasiswa pergi ke tempat tinggalnya, bukan ke tempat asal, dengan tujuan supaya nggak membuake ya pulang kampung gitu. Tetapi kalau seandainya ada penolakan dari tempat tinggal kamu, misalnya kamu baru saja tinggal di sana,
kemudian suasananya jadi suasana pendatang tidak kondusif misalnya, ya kalau kamu mau pulang, resikonya kamu yang tanggung. Kalau kamu mau pulang ya silahkan saja, tetapi laporannya harus selesai, itu aja. Skala pengabdian yang bukan COVID itu adalah minimal 1 banjar, dicicil 5-10 orang per kegiatan. 5-10 orang minggu ini, 5-10 orang berikutnya. Diusahakan menyasar pedagang di pasar, petani, dan sebagainya. Ya, tugas observasi mahasiswa, kamu yang pertama itu adalah mengumpulkan data-data sekunder. Kalau dulu data-data sekunder itu diharamkan, sekarang karena kondisi pandemi mau tidak mau kamu harus melakukan penelusuran data sekunder. Data yang kamu peroleh itu adalah mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di wilayah K, terutama yang berhubungan dengan pilkada dan COVID. Dari website, dari media sosial, media massa, televisi, dan penelusuran informasi dari perangkat desa atau tokoh masyarakat, itu data primer ya. Kemudian yang kedua itu adalah menetapkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk dijadikan sasaran. Siapa sasaran kamu? Itu yang kamu tetapkan. Yang terakhir baru menggali informasi yang lebih detail terkait dengan permasalahan yang dihadapi akibat pandemi. Berikut ada timeline pelaksanaan KAT. Kemarin kalian sudah pembukaan, pembekalan, pelepasan ya. Kemudian nanti di minggu pertama bulan November sampai bulan Desember pertengahan itu adalah pelaksanaan KAT. Itu adalah saat-saatnya kalian melakukan KAT. Harus melakukan di antara itu sebab tanggal 19 Desember itu sendiri sudah merupakan penutupan KAT. Nanti akan ada juga penutupan secara online. Saya minta kalian mengupayakan kehadiran pada saat pembukaan atau pembekalan dan pada saat penutupan. Karena beberapa tahun yang lalu, kedua kegiatan ini diabsen dan absennya dipegang oleh panitia. Dan itu akan mempengaruhi penilaian. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 25, jadi 14 Desember itu sebenarnya kalian kalau sudah selesai boleh mengumpulkan laporan, penyetoran, video dan lain sebagainya. Dan itu akan dilakukan secara online. Jadi karena walaupun tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal misalnya, pengumpulan tetap bisa dilakukan. Tidak ada alasan kampus tutup dan lain sebagainya karena online ya. Nah, mesti hati-hati. Pembimbingan itu minimal 4 kali, boleh lebih boleh, kurang nggak boleh, yaitu pada minggu pertama, minggu terakhir, dan pada saat finalisasi luaran KAT. Kalau kalian taat dengan target bimbingan saya, maka seharusnya tidak ada masalah dengan jumlah pembimbingan. Penilaian dari dosen pembimbing itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah 30% sikap dan kehadiran serta partisipasi mahasiswa. 20% adalah laporan proposal PKM kemitraan. 20% laporan pengabdian kepada masyarakat. 10% kesesuaian format dengan panduan, serta 20% adalah video reportase. Jadi bahkan laporan kemitraan kepada masyarakat pun ada nilainya. Sehingga kalau satu kelompok ataupun satu orang tidak berkontribusi pada program kemitraan masyarakat ini, maka nilainya akan 0. Kalau nilainya 0, semua proses itu dia harus dapat nilai 100, baru dia dapat nilai 80. Ya, supaya nggak kejadian seperti itu, maka saya minta kalian berkontribusi bahkan pada program kemitraan masyarakat sekalipun. Berikut adalah parameter penilaian. Jadi kalau dulu nilainya A, B, dan C, D, dan E. Sekarang sudah ada nilai A-, B+, B-, C+ sekalipun. Dan nilai ini juga sudah fleksibel, sudah bagus. Karena dulu itu untuk dapat C itu di kisaran sekitar 55 baru dapat C. Sekarang 50 sampai 54,99 sudah C. Jangan disia-siakan kesempatan ini gitu ya. Oke, bimbingan pertama itu diberikan kepada mahasiswa yang mampu menyelesaikan ajuan proposal baik untuk program kemitraan maupun pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan link yang sudah saya sampaikan di GCR.
Ini Google Classroom kita di GCR. Mudah-mudahan semuanya sudah masuk ke sini. Oke, demikian materi saya, rekaman materi saya untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir pada saat pembekalan pertama dengan dosen pembimbing. Dan mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk segera melakukan langkah pertama untuk menyusun laporan CAD-nya, baik laporan kemitraan maupun laporan kepada masyarakat, serta video reportase. Untuk video reportase, presentasinya akan saya sampaikan di GCR, silahkan nanti disimak ya. Video reportase itu yang buat dari panitia. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menyimak. Om Santi 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 Om.